Shalom pemuda-pemudi yang ada di rumah, senang sekali pada Sabtu malam ini kita bisa berkumpul untuk saling sharing dan bertukar cerita serta pengalaman selama COVID-19 ini. Tapi sebelum kita mulai, kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and
berharap semuanya baik-baik saja, tetap dalam lindungan Tuhan. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tentang COVID-19. Untuk sekarang ini lagi menghebohkan dunia. Gak usah lama lagi, mari kita sambut pemuda-pemudi Gereja Helen Kristen Indonesia. Selamat datang Bang Semi, selamat datang Bu, selamat datang Bro Elia, Sis Brian, dan selamat bergabung untuk kita semua di Santuy Talk Show. Silakan duduk untuk semuanya. Apa kabarnya di hari ini? Pastinya lebih baik. Harus lebih baik. Kurang semangat. Lebih baik. Oke, itu baru anak Tuhan. Mungkin yang di rumah belum tahu nih apa singkatan dari Santuy. Yang di sini ada yang tahu? Santuy adalah santai ala Nasrani, teman untuk Yesus. Udah tahu? Coba lagi. Santai ala Nasrani, teman untuk Tuhan Yesus. Oke, that's good. Oke, nggak usah panjang lebar. Mungkin kita ke intinya aja. Pada saat ini lagi marak banget wabah-wabah virus corona. Saya mau nanya untuk Bang Semi. Mungkin kan Abang lagi bekerja di pelayanan. Gimana nih? Apa sih dampak atau pengaruhnya untuk COVID? Ya, kalau pengaruhnya itu pasti terasa kali pengaruhnya, apalagi dampaknya lagi bagi pelayanan. Dan saya rasa untuk semuanya itu pasti terasa juga itu semua kalangan, bukan hanya pelayanan pastinya kan. Tapi kami juga dengan keadaan ini, pandemi ini, kami berusaha yang terbaik untuk pelayanan, apalagi melayani sidang jemaat dengan cara ya kami melakukan pelayanan secara online yang nggak bisa tertatap muka dengan. Nah itu gimana perasaan Abang waktu? Maksudnya kan biasa kan rame, tiba-tiba kosong. Awalnya sih memang rasanya agak berbeda gitu, tapi Aneh gitu. aneh gitu karena biasanya kan kita rame-rame, tapi akhirnya hanya saya dengan kamera kadang atau dengan beberapa tim musik atau dengan kamera saja. Tapi ya firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ Tuhan pasti hadir. Kita percaya. Dan ya inilah mungkin waktunya bagi kita untuk bersama-sama, bagi yang sedang di yang di rumah, mereka bersama-sama berkumpul keluarga dengan keluarga. Tapi emang percaya nggak sih dari wabah corona ini ada maksud Tuhan yang terbaik di sini? Segala sesuatunya kalau bagi saya sih ya, pasti ada maksudnya Tuhan yang terbaik. Karena apa yang terjadi akhir-akhir ini mungkin Tuhan sedang mengingatkan, bisa saja kadang Tuhan sedang menegur, atau mungkin Tuhan juga sedang membangun iman bagi kita untuk tetap mempertahankan iman sampai di mana iman kita itu. Kan untuk sekarang ini kan nggak ada, maksudnya nggak ada perubahan yang seperti apa, maka banyak lagi orang-orang yang meninggal. Apakah Tuhan diam untuk ini semua? Yang pastinya Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah diam gitu kan. Ya, mata Tuhan itu ada di segala tempat, mata Tuhan itu ada di mana-mana, bahkan di mana pun kita berada itu tetap mata Tuhan ada. Tuhan melihat kita. Hanya saja itu kadang orang-orang yang di luar sana yang mungkin masih kurang mengenal Yesus saja mungkin berpikir seperti itu. Tapi bagi saya Yesus itu ada pada saat kita butuhkan, di mana saja, kapan saja. Oke, untuk saudara Elia mungkin kegiatannya apa sih? Oh, saya mahasiswa sekarang ini. Nah, gimana dampak positif atau apakah kamu senang atau sedih nggak bisa kumpul sama teman-teman sekarang? Sebenarnya awalnya itu sebenarnya sangat berdampak sekali mungkin bagi saya mahasiswa. Ini online kan? Belajar online. Iya, masih online, tapi pertamanya itu sangat kalau kita bilang nggak memungkinkan sekali untuk kita, karena banyak juga di luar sana yang masih belum bisa memakai teknologi ini. Jadi kan nggak semua punya laptop. ya Itu kayak mana? ya itulah kembali lagi ke masing-masing orangnya. Jadi apapun kayak handphone ini yang tidak ada harus kita beli kalau memang tidak ada, karena ya kita harus berusaha. Karena kalau memang
kalau nggak ada ini kuliah kita bagaimana itu. Kalau untuk saudara ini kuliah juga kan? Kalau saya pribadi, saya mahasiswa. Gimana dampaknya bagi kamu? Kalau bagi saya pribadi sih dampaknya sangat minim gitu dalam bagaimana perbandingan kuliah secara langsung dan kuliah secara online. Apalagi saya sebagai mahasiswa yang tidak kerja, hanya kuliah saja, hanya bergantung kepada orang tua, memang sangat sulit gitu. Apalagi mahasiswa sekarang kan harus diwajibkan untuk belajar secara online. Kuota untuk belajar online setiap hari itu berapa? Itu kan dapat ditentukan. Terus kalau kita kuliah langsung jumpa kawan-kawan di kampus lebih enak, lebih ada kesatuan, lebih dekat lagi. Tapi sekarang dengan tidak ada perjumpaan secara tatap muka, mungkin komunikasi itu jadi enggan gitu. Kalau kita kumpul di kampus kan saling sharing gitu, tanya kabar gitu. Tapi karena sekarang lebih fokus pada pelajaran masing-masing, fokus pada kuliah masing-masing di rumah, mereka jadi asik gitu dengan kegiatan mereka masing-masing. Mereka jadi lupa kawan-kawan mereka, jadi lupa bagaimana berinteraksi dengan kawan dengan baik gitu. Terus kalau cara belajarnya lebih enak secara langsung daripada kuliah online gitu. Oke. Tapi untuk saya sendiri juga, saya kan bekerja. Banyak juga sih sales atau pegawai lain yang di rumah kan, tapi syukurnya saya enggak. Dan untuk saat ini mungkin lagi bagi-bagi THR nih, itu dipotong semua. Yang biasanya seperti apa jadi seperti apa. Tapi tetap bersyukur untuk apapun itu yang penting dapat. Oke? Dan kemana-mana, Anda penasaran? Sama saya juga. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Santuy Talk Show. Kalau yang saya lihat, apalagi pantau dengan media sosial dan banyak hal yang terjadi dengan kejadian ini menyedihkan sekali kalau kita lihat, apalagi di negara kita sendiri. Kalau dibandingkan lagi dengan negara-negara lain secara global, kalau nggak salah itu sekitar hampir 4 jutaan lebih ya, kalau nggak salah ya, 4 jutaan lebih yang sudah terkena. Bayangkan itu jiwa gitu, mereka terkena. Apalagi kalau nggak salah yang meninggal bahkan sudah sekitar 300 ribuan. Sekarang ini Amerika yang masih di posisi teratas. Amerika di posisi teratas, dan itu sangat menyedihkan sekali, kasihan. Apalagi kalau bayangkan kalau kita jadi keluarga dari orang-orang itu kan. Iya nih, masih pertanyaan yang sama ya. Gimana menurut kamu? Kalau menurut saya sih secara pribadi untuk COVID-19 ini sangat merugikan banyak pihak ya, termasuk yang
yang kerja di mall-mall, di restoran, itu sangat merugikan. Bahkan ada teman saya sendiri yang di PHK, gara-gara di PHK ini pendapatan agak berkurang, dan ini juga berdampak bukan hanya bagi satu orang, ternyata ini berdampak hampir bagi seluruh dunia. COVID-19 ini sangat berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Indonesia dulu. Pekerjaan yang ditutup dan menimbulkan pemutusan pemberhentian kerja karyawan. Dan sekarang ini pun kita lihat ojek kayak ojek online, pendapatan ojek online pun sekarang udah nggak bisa lagi pendapatannya diambil dari ojek lagi karena social distancing, dan itu menimbulkan kerugian. Itu aja sih menurut saya. Oke. Kalau untuk training gimana? Apalagi kan sekarang ini kan tahu nih banyak di gereja yang tutup, di tempat-tempat ibadah yang lain juga tutup. Gimana mungkin? Kalau menurut saya sih ibadah di gereja-gereja tutup, bahkan bukan cuma gereja, bahkan sekolah-sekolah juga tutup. Itu memang peraturan dari pemerintah untuk gereja-gereja untuk sementara tutup dulu, dan bukan berarti gereja tutup, ibadah tutup, tetapi setiap gereja melakukan ibadah online, dan seluruh jemaat diharapkan untuk melakukan ibadah-ibadah dimanapun berada dan melakukan doa di rumah masing-masing. Dan juga buat sekolah-sekolah, memang sekolah tutup, tapi bukan berarti diliburkan. Setiap siswa-siswa dianjurkan untuk belajar di rumah dan belajarnya secara online. Itu sih menurut saya. Oke, untuk sekarang ini banyak banget kerugian yang dialami. Mungkin untuk pengusaha-pengusaha, mungkin sekarang pengusaha yang banyak mengalami kerugian. Gimana menurut? Ya, kalau menurut saya sendiri sih, saya rasa bukan hanya pengusaha saja, dari semua golongan mengalami kerugian gitu. Dari semua golongan, seperti kawan-kawan kita katakan bahwa anak-anak yang sekolah, bagi yang bekerja, mereka akhirnya harus dirumahkan. Itu suatu kerugian yang besar. Bahkan ada yang bagian ojek online akhirnya mereka karena social distancing itu akhirnya mereka tidak mendapatkan pendapat yang baik gitu kan, karena mereka akhirnya masyarakat harus dirumahkan sehingga mereka tidak mendapatkan pendapatan gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya semuanya mengalami kerugian besar. Gereja-gereja juga mengalami kerugian karena kenapa? Akhirnya harus berusaha pelayanan di luar dari biasanya gitu. Maksudnya seperti online. Ada gereja-gereja kecil ya akhirnya harus berusaha caranya, karena mereka mungkin tidak bisa buat online, akhirnya harus berusaha bagaimana caranya untuk supaya sidang jemaat tetap mendapatkan kabar kebenaran firman Tuhan itu gitu. Dan itulah kerugian ya, kalau udah pasti lebih banyak lagi kerugian itu menurut saya. Oke, dan kemana-mana, karena habis ini kita akan dengar tips-tips untuk para youth, para remaja dari Bang Semi untuk menghadapi pandemi corona ini. Stay tune. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, ada tanda kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. I guess I'm just a play date to you. When you're spending every day on your own, and here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair. Put your hand in mine. You know
know that I won't stop until I make you mine. You know that I won't stop until I make you mine. Until I make you mine. Put your hand in mine. You know that I want to be with you all the time. Ya, Shalom pemuda, kembali bersama saya Semi. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang hal-hal yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, yaitu tentang pandemi coronavirus. Tapi saya mau mengingatkan bahwa kalau kita masih dapat bernafas, masih dapat bekerja, teman-teman masih dapat melakukan aktivitas, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. So, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut dengan apa yang terjadi, karena ini memang sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Di tengah situasi yang penuh kepanikan dan ketakutan ini, kita perlu, saya ingatkan untuk teman-teman untuk terus senantiasa berdoa, senantiasa berpegang pada firman Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu banyak rahasia-rahasia yang akan membangun kembali iman teman-teman, membangun kembali semangat teman-teman. Namun satu hal, ketika rasa takut terus mencekam hidup, yang perlu kita ingat adalah kuatkan hati dan pikiran dengan 3 hal ini. Saya memberikan 3 hal penting yang harus kita ingat. Yang pertama, the truth which set you free. The truth which set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan katakan dalam firman Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sejak wabah virus corona menyebar ke seluruh dunia, kita tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Sebagian orang bahkan harus tinggal di lokasi karantina dan mengisolasi diri. Beberapa negara dengan penyebaran virus cukup luas sudah melakukan lockdown dan membatasi pergerakan penduduk mereka. Di Indonesia itu hampir sebagian besar sekolah telah menerapkan sistem belajar di rumah. Kantor-kantor pun memperlakukan sistem work from home sebagai praktek nyata anjuran social distancing dan pemerintah dan WHO. Selain pembatasan aktivitas ini, banyak orang juga dikuasai perasaan tidak berdaya, kemudian timbul rasa takut, ya pasti panik, kemudian cemas menyelimuti keseharian kita. Setiap detik, setiap saat, setiap jam, informasi mengenai virus corona terus memenuhi dinding media sosial kita, Facebook, bahkan di Instagram dan lain-lain sebagainya. Dengan semakin banyaknya orang-orang yang terinfeksi, ketakutan kita pun semakin bertambah. Kita seperti kehilangan kemerdekaan, baik secara fisik maupun mental. Lalu apa maksud firman Tuhan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita? Merdeka dari apa? Dia berkata, firman Tuhan berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Dalam Matius 8 ayat 26a. Kebenaran yang seperti apa? Firman Tuhan adalah kebenaran. Ingat, firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran bahwa Tuhan adalah Allah kita yang mengontrol segalanya. Kebenaran bahwa Tuhan yang kita miliki jauh lebih besar dari apapun. Kebenaran bahwa Dia pemilik dan pencipta alam semesta. Dia punya rencana terbaik bagi kita, bagi teman-teman, bagi saya, bagi semuanya. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, kebenaran bahwa Tuhan mengasihi dan melindungi anak-anaknya. Alkitab berisi kebenaran bahwa kita tidak perlu takut akan maut, karena yang paling
kita takuti adalah kematian kekal. Itu yang harus kita ingat. Bukan kematian secara fisik. Dalam Matius 10 ayat 28. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Yohanes 14 ayat 3. Jika kita memegang teguh semua janji Tuhan, kita akan hidup dengan mental yang merdeka. Makanya itu saya katakan tadi, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth will set you free. Percayalah bahwa kemerdekaan dari Allah, dari Tuhan kita, sudah memerdekakan kita. Hal ini bukan berarti kita tidak perlu taat pada peraturan pemerintah atau boleh bersikap semaunya. Saya harus ingatkan kepada teman-teman, kita harus tetap marilah hidup selayaknya orang beriman yang distancing. Yang kedua, yang perlu kita ingat bahwa God controls everything. God controls everything. Tuhan mengontrol segalanya. Apakah mewabahnya virus corona merupakan sebuah kebetulan? Jika tidak, apakah ini adalah rencana Tuhan? Kalau memang demikian, mengapa Tuhan merencanakan yang jahat bagi umat manusia? Bukankah Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengasihi kita? Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Firman Tuhan dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11b. Ada banyak hal di dunia yang belum kita ketahui jawabannya, karena pengetahuan kita akan Tuhan itu sangat terbatas. Namun kita dapat belajar dari kisah Ayub. Dalam kitab Ayub diceritakan bagaimana hidup seorang yang sangat saleh, sekalipun bisa merubah 180 derajat dalam waktu singkat. Ayub menjadi sangat menderita dan kehilangan segalanya. Dan apakah ini karena Tuhan jahat? Tidak. Tuhan tidak jahat. Dalam Ayub 1 ayat 6 justru menuliskan betapa bangganya Tuhan terhadap Ayub. Loh, senang kali, akan sangat bangga, akan sangat senang kita kalau Tuhan itu bangga sama kita ya. Tuhan mengizinkan Ayub dicobai iblis, tapi dialah yang mengontrol segalanya. Ingat, apapun keadaan, cobaan-cobaan yang terjadi dalam hidup kita, ingat bahwasanya semuanya dalam kontrol Tuhan. Tuhan mengontrol segalanya. Jadi ada firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi batas kemampuan kita. So jangan pernah takut. Tuhan memberi batasan kepada iblis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap Ayub. Kita ingin wabah pandemi ini segera berlalu. Kita ingin segala sesuatu kembali normal. Kita ingin melakukan segala sesuatu seperti biasanya. Namun kita harus percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu mengontrol semuanya. Dan tidak ada satu hal pun yang terluput dari kuasa tangannya. Kalau burung-burung pipit pun tidak dapat dilupakan Tuhan, dan selai rambut di kepala kita pun tidak lepas dari pengawasannya, kebenaran itu tentu akan menenangkan hati kita. Amin. Saya percaya ketika kita mengerti, memahami bahwa God controls everything, kita akan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bukan karena kebetulan, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak-anak muda, semua kita. Oke, yang terakhir yang saya mau bagikan adalah bahwa yang ketiga yang perlu kita ingat adalah God will give you away. God will give you away. Artinya Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat ini adalah janji Tuhan untuk kita, janji Tuhan untuk anak-anak muda yang ada di luar sana, janji Tuhan untuk kita semua, janji Tuhan untuk saya, untuk keluarga kita. Dia tidak akan mencobai manusia di luar batas kekuatan kita. Dan ketika kita mengalami pencobaan, Dia akan memberi jalan keluar. Amin. Ketika kita mengalami pencobaan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Mungkin kita tidak dapat berbuat banyak di tengah pandemi virus corona ini. Namun yang bisa kita lakukan, sesuatu yang kita percayai, memiliki kuasa yang sangat besar, yaitu berdoa. Artinya keep praying.
Stay safe, keep praying. Tetap menjaga, namun tetap berdoa. Firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi itulah 3 hal yang penting yang perlu kita ingat buat anak-anak muda, terutama untuk Youth Fellowship yang Gereja Elim Kristen Indonesia. Mari terus kita kuatkan iman kita, iman kepercayaan kita, dan jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang dengan apa yang engkau miliki sekarang. Lakukanlah segala sesuatunya untuk Tuhan, firman Tuhan katakan. Oke, itu saja dari saya. Biarlah kebenaran ini dapat menguatkan teman-teman yang ada di luar sana, membangun kembali iman teman-teman saudara supaya tidak takut dengan apa yang terjadi. So, don't afraid with coronavirus. Amin. God bless you.